Seorang calon kepala desa yang kalah dalam pemilihan di Purwakarta, Jawa Barat mencuri mesin prosesor alat berat bernilai ratusan juta rupiah. Tindak kejahatan terbongkar usai karyawan perusahaan melapor. RS, KHJW, dan TN, warga desa Hegarmanah, Kecamatan Babakan Cikau digelandang aparat Mapolres Purwakarta, Jawa Barat lantaran terlibat pencurian prosesor mesin alat berat bernilai ratusan juta rupiah. Kasus pencurian 2 unit modul bor file seharga ratusan juta ini dilaporkan oleh salah satu karyawan perusahaan. Berdasarkan laporan yang diterima, polisi menyelidiki kasus dan menangkap para pelaku yang salah satunya merupakan calon kepala desa yang kalah dalam pilkades beberapa waktu lalu. Operandinya ini dia melakukan memecahkan kaca samping di sebelah kiri alat berat. Ada salah satu peserta itu yang peserta kalah dalam pilkades kemarin. Akibat perbuatannya, keempat pelaku harus mendekam di sel tahanan Polres Purwakarta dan dijerat dengan pasal 363 KUH pidana dengan ancaman 7 tahun penjara. Seorang DPO kasus narkoba di Sidoarjo, Jawa Timur terjun ke sungai dan bersembunyi di bawah jembatan. Penangkapan berlangsung dramatis hingga 3 petugas kepolisian harus terjun ke sungai dan meringkus pelaku. Tiga petugas Sat Narkoba Polresta Sidoarjo terpaksa harus terjun ke sungai saat membekuk DPO kasus narkoba yang bersembunyi di kolong jembatan Jalan Gajah Mada, Kota Sidoarjo. Drama penangkapan berlangsung selama 2 jam. Pelaku melarikan diri dan bersembunyi di antara tanaman eceng gondok usai petugas menggerebek rumahnya. Petugas sempat kewalahan lantaran pelaku terus melawan saat akan diborgol. Aksi penangkapan sempat mencuri perhatian warga sekitar dan membuat arus lalu lintas dari Surabaya menuju Pasuruan tersendat. Mulai dari rumah, Pak, langsung di Cantika pas lapangan ada tembakan. Terus? Tembak kelihatan langsung lari ke sungai lagi, Pak. Habis di rumahnya orang jualan jajan, Bapak lari langsung ambil ke kali. Oh, nyemplung ke kali? Iya. Terus sampai... Buronan kasus narkoba ini pun kemudian dibawa ke Mapolresta Sidoarjo guna penyidikan lebih lanjut. Hingga kini, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait penangkapan tersebut. Pelaku penadah barang curian bebas dari jeratan hukum yang menimpanya. Pembebasan dikabulkan usai pihak Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Sumatera Utara mempertemukan pelaku dengan korban serta pihak-pihak terkait dalam proses penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif. Dipertemukan oleh korban dan disaksikan pihak terkait seperti kepala dusun dan polisi. Seorang penadah barang hasil curian dinyatakan bebas murni oleh cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Medan, Labuhan, Kota Medan. Tersangka dan korban pun bersalaman dan saling peluk. Barang bukti pun ikut diperlihatkan dalam upaya penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif. Ya, ini di mana tersangka Waslan Binogino baru pertama kali melakukan perbuatannya. Kemudian ancaman pidananya pasal 480 ini juga di bawah 5 tahun. Kemudian nilai ekonomi dari barang yang dia beli nilainya di bawah Rp2.500.000 ya. Dengan dasar syarat-syarat tersebut kemudian kami memediasi dengan dihadiri oleh pihak penyidik dan terjadilah proses perdamaian antara tersangka dengan pihak korban ya. Tersangka yang dijerat hukuman di bawah 5 tahun penjara dan baru pertama kali melakukan tindak pidana dibebaskan karena memenuhi peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020. Seorang pemuda berusia 24 tahun dilaporkan ibu kandungnya ke polisi karena tega menjual perabot rumah orang tuanya. Uang 30 juta hasil penjualan habis dibelikan hadiah untuk sang kekasih. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Arlisa Hadi, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Akibat perbuatan. Atap rumah Paliem di wilayah Bantul, Yogyakarta didapati tanpa genteng sama sekali. Rumah ini tidak lagi memiliki daun pintu dan perabot rumah.
Seluruh perabot rumah seperti meja, kursi, lemari dijual oleh Dwi, anak sematawayangnya. Dwi menjualnya tanpa sepengetahuan sang ibu yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di luar kota, sementara ayahnya telah meninggal dunia. Paliem yang sudah tidak tahan dengan kelakuan Dwi melaporkan anak satu-satunya itu ke polisi. Setelah Mbak Pali pergi kerja itu aja kejadiannya kan jual-jualan ini. Sebelumnya ya biasa-biasa aja, tapi ya kalau misalnya marah ya gitu-gitu si Dwi-nya sama ibunya. Ya mama ora gelem menuruti anak piye ngoten misalnya gitu aja. Berani gitu, berani ya. Kepada polisi, Dwi mengaku uang 30 juta hasil penjualan perabot untuk memberi hadiah gadis yang baru dikenalnya sebulan lalu. Pelaku menjual barang-barang yang ada di rumah milik ibunya sendiri. Nanti akan kami sampaikan barang-barang yang dijual cukup banyak. Ibunya melaporkan ke Polsek Mundong. Kami pun berupaya untuk memediasi, tapi rupanya ibunya sudah kewalahan dan tetap berniat untuk melanjutkan kasus tersebut. Sang ibu tak menyangka anak sematawayangnya ini tega menjual perabot rumahnya hingga tidak tersisa. Ya dikasihkan perempuan itu. Berarti buat untuk foya-foya ya? Jangan untuk perempuan itu. Ya diminta untuk perempuan, katanya punya mantingan, tapi ya namanya kerek itu istilahnya. Ya itulah. Perempuan itu pacarnya ya? Ya, nggak tahu ya. Wong kenalnya aja baru aja, aku nggak tahu tuh. Mengingat kasus merupakan delik aduan, polisi memberi kesempatan jika sang ibu hendak mencabut laporannya. Polisi akan menjerat pelaku dengan pasal 357 tentang pencurian dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.